Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel kesayangan kita semua di Intan Imelda Official. Kali ini kita podcast di berbeda tempat. Kali ini kita sedang berada di klinik Dr. Fa dan sudah hadir bersama kita dokternya langsung. Hai. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Wow, seneng banget loh rasanya Dr. Fa bisa meluangkan waktunya untuk sesi tanya jawab bersama Intan ngobrol santai kita ya, Dok ya. Siap. Nah, mungkin untuk teman-teman semua wilayah Serang dan sekitarnya udah nggak pernah asing lagi dengan yang namanya klinik Dr. Fa. Kali ini khusus untuk para perempuan, laki-laki, rasanya untuk zaman sekarang tuh butuh banget sama yang namanya perawatan. Betul. Entah dari dalam atau dari luar. Benar nggak sih, Dok? Benar-benar. Nah, kali ini banyak banget yang bakalan kita bahas, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu. Dr. Fa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Intan sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Luar biasa, Dok. Makin kesini makin sibuk ya. Alhamdulillah. Kemarin baru jalan-jalan dari Bandung. Iya, Itu sama gathering. Gathering klinik bersama teman-teman semua. Semuanya diajak. Berapa orang? Ada 42 orang. 42 orang, banyak ya, shy gitu ya. Nah, itu juga sama keluarga sih. Oh, itu sama keluarga juga ikut bareng. Oke. Dokter Fa, umur berapa sih sekarang, Dok? Saya itu tahun ini, tapi belum sih ya. Tahun ini itu 38 tahun. 38, masih muda banget, 38 tahun tapi sudah sesukses sekarang. Luar biasa sekali loh. Nah, Dok, kalau mau tanya tentang background, Dokter Fa ini udah punya anak berapa? Jadi saya tuh udah punya anak 2, cewek cowok pas ya. Ih, sepasang. Ada berencana nambah kah? Cukup kayaknya, Wak. Oh, 2 anak lebih baik. Iya. Terus 2 cewek, paling kecil umur berapa? Paling kecil umur 7 tahun. Besar? Besar umur 10 tahun. Umur 10 tahun, pas lah ya. Pas lah ya. Kalau suami lebih kerja di bidang? Kalau suami saya ini pegawai negeri sipil. Oh, pegawai negeri sipil. Suami sempat komplain gak sih sama dokter yang kayaknya sibuk banget? Buka dari jam berapa sampai jam berapa klinik? Jam 10 sampai jam 7 malam. Oke, sempat ada komplain gak dari suami? Alhamdulillah suami saya tuh ngedukung banget sih, apa aja. Support banget ya? Banget, iya. Basicnya dokter memang dokter umum atau apa? Basicnya emang dokter umum, cuman saya ada training lagi untuk di bidang kecantikan. Oke, benar banget karena untuk di bidang kecantikan ini nggak boleh asal ya, Dok. Ya. Betul banget. Nah, untuk klinik Dr. Fa ini sudah berjalan berapa tahun? Kalau klinik Dr. Fa itu udah 3 tahun. Sudah 3 tahun? Sudah 3 tahun. Wow. Udah 3 tahun sampai bisa kepikiran, oke deh. Saatnya kali ini aku mau buka klinik sendiri karena kan modalnya nggak sedikit. Betul. Ditambah izinnya juga susah ya. Betul sekali. Iya kan? Itu sempat mikir galaunya berapa lama sampai bisa terjadi klinik Dr. Fa ini? Sebenarnya kalau klinik ini mengalir aja sih sebenarnya ya. Jadi awal mula itu memang dari awal itu dari SMP itu saya emang udah seneng itu di bidang kecantikan. Masuk kedokteran itu karena memang awal mulanya memang disuruh sama mama saya. Oh, awalnya. Iya. Terus pada saat proses berjalan pada saat kuliah, akhirnya keinginan itu ada lagi gitu tuh. Jadi nagih ya? Jadi nagih. Jadi pada saat saya pindah ke Serang, saya menikah, lulus itu langsung nikah. Lulus langsung nikah ya? Pindah ke Serang, saya itu langsung kerja di salah satu klinik kecantikan di Serang. Itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Lama dong? Iya, lama. Akhirnya kan di sana sudah mulai lebih mencintai lagi. Habis itu keluar dengan izin suami dan juga orang tua, akhirnya memberanikan diri untuk buka sendiri. Wow, sempat ada ngerasa kayak, sempat kepikiran buat nyerah tengah jalan gak sih pada saat mau bikin? Dilema-dilema atau makin semangat? Oh, kebetulan saya itu orangnya kalau mau A harus A. Jadi Teh Intan perlu ketahui, jadi selama 2 tahun itu saya itu yang namanya libur nggak pernah. Kerja terus, kerja. Hari Minggu pun saya kerja. Tetap ambil kerjaan? Betul. Baru tahun ini saya hari Minggu libur. Jadi emang untuk pencapaian itu emang harus semangat ya. Gigi. Karena orang tanya, enak banget tuh udah punya klinik, pasti kan kayak gitu kan, enak banget lah. Prosesnya itu emang
nggak mudah gitu. Itu juga saya mulai dari nol sih, mulai misalnya rekrut karyawan cuma 1. Oh, Iya, pertama buka itu betul, 1. Cuman saya sama kasir aja. Kasirnya ada yang paling lama di sini siapa? Masih ada atau enggak udah sih, resign? kalau kemarin karena saya yang belum mampu untuk gaji orang ya. Jadi waktu itu saya suruh kakak saya aja. Oh, Gitu. jadi ternyata Dokter Fa aja pernah merasa bahwa di titik yang aku belum mampu dari saya untuk gaji banyak karyawan, Betul. jadi cuman buka 1 dulu aja gitu. Betul sekali. Wow, terus dari situ Dari rekrut. situ bed juga baru cuma 1. Terus ternyata responnya bagus. Tapi nggak nutup kemungkinan ya, saya itu banyak minta tolong juga sama teman-teman saya yang memang dia udah ibaratnya bisa dikatakan selebgram Serang waktu itu. Jadi yang ngegedein sebenarnya mereka juga gitu. Jadi coba dong, tolong dong ke medsosnya, tolong dong gitu. Jadi mereka semuanya bantu, akhirnya mulai naik karena sekarang media sosial memang berperan penting banget ya. Betul. Wow. Nah, dari mulai treatment di sini kalau dibilang media sosial lagi heboh banget nih. Lagi banyak banget juga, kemarin kita sempat scroll ternyata sekarang lagi ada yang hits loh, Dok. Apa tuh? Jadi sekarang itu banyak orang yang order di sini tersedia filler, botox dan sebagainya kan? Iya, nah, ada. nanti mungkin teman-teman semua bakalan penasaran kira-kira range harganya dari berapa. Tapi sebelum bahas ke situ, aku mau bahas dulu sesuatu yang viral, yaitu adalah banyak oknum yang menjual produk filler, botox dan sebagainya di e-commerce terbuka. Itu melakukan treatment sendiri. Contoh, saya pingin viral, dia pengen filler, terus saya order barangnya, terus saya lakukan sendiri. Dan itu tayang viral di YouTube dan juga TikTok dan sebagainya. Tanggapan dokter dong tentang hal tersebut bagaimana ya? Jadi kalau saya pribadi sih, ini nih, semua tindakan medis itu penuh dengan resiko sebenarnya. Betul. Semua tindakan di situ dulu, pegangannya di situ dulu. Iya. Jadi apalagi kalau yang memang berhubungan sama muka ya. Muka itu kan aset ya. Yang pertama dilihat orang bukan sepatu, bukan rok, tapi muka dulu. Kalau misalnya memasangkan, apalagi filler ya, filler itu sangat beresiko, Teh Intan. Aduh. Iya. Filler dibanding botox, thread lift, tarik benang, perbenangan ya, dan filler ya, resiko bisa dibilang resiko yang paling tinggi itu adalah filler. Paling tinggi itu adalah filler. Jadi itu emang dokter juga yang memang punya sertifikat ya, punya sertifikat dan memang bisa ngelakuin itu. Nggak semuanya berani. Karena memang itu beresiko. Itu harus ada sekolahnya dulu juga? Betul. Kita harus ngerti dulu arah pembuluh darah muka itu seperti apa. Kalau kita salah suntik aja, nekrosis itu pembuluh darahnya nggak nyampe ke bagian yang itu, dan itu bisa cacat permanen. Banyak kok yang itu. Iya kan? Iya, banyak. Nah, jadi kalau untuk kalian semua lebih baik memang segala sesuatu itu ada ahlinya. Betul. Ya. MC ada ahlinya MC, iya. ya kan? Dokter ada dokter ahlinya dokter Iya, gitu. Percuma sekolah tinggi-tinggi kalau kalian misalnya nggak datang kepada ahlinya ya, Dok. Betul. Ternyata memang banyak beberapa resiko yang rasanya kalian harus tahu, jangan cuma katanya yang ini murah, Dok. Iya. Tapi memang kalau untuk filler dan sebagainya itu ada kualitasnya. Ada rate-rate-nya. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang yang saya nggak tahu ya kalau ada di pasaran ya. Sebenarnya kalau memang filler yang memang isinya hyaluronate acid, memang tidak bisa di order di sembarang orang gitu. Karena kita ada kartu resepnya juga. Jadi perusahaan itu untuk bisa order filler itu dia harus tanya dulu SIP. SIP itu surat izin praktek. Surat izin praktek itu harus legal ya, Dok. Betul. Ya. Terus ditanya juga izin kliniknya. Betul. Jadi 2 itu yang memang ditanya sama perusahaan yang memang kalau misalnya resmi ya. Saya nggak tahu kalau di luaran seperti apa. Iya, jadi memang harus tahu 2 itunya ya. Betul. SIP dan juga izin kliniknya. Betul. Dan siapa dokternya di sana. Kalau dokter tuh ada logonya juga kan, surat Iya. izin praktek itu. Iya, itu SIP itu. Itu SIP itu ya. Kalau sekarang ini kan mungkin perempuan banyak banget, Dok. Kalau di rata-rata yang datang ke klinik Dokter Fa, rata-rata orang treatmentnya apa? Soalnya udah hampir semuanya datang untuk treatment. Ada untuk treatment muka, ada misalnya untuk badan, juga untuk tindakan-tindakan premium. Dan di klinik Dokter Fa ini semua lengkap ya, dari mulai treatment badan, Betul. wajah, Betul. dan perawatan dari dalam juga ada ya seperti
suntik kromosom pun ada loh di sini, ready loh guys, suntik kromosom dan sebagainya itu semua lengkap di sini. Nah dok, rata-rata kan kalau sekarang cewek itu antusias banget sama yang namanya kulit skin yang glowing. Betul. Botox, filler, pengen tirus pipi, termasuk aku guys. Aku tuh obses banget sama yang namanya pipinya tirus, V-shape ya? Iya, V-shape. V-shape. Nah, rata-rata kalau misalnya kalau kita pengen lakukan V-shape, itu sarannya treatment apa sih dok yang dokter sarankan biasanya? Oke. Sebenarnya kalau V-shape itu kita harus ketemu langsung dulu ya. Kayak sekarang nih, Kak Intan, saya udah lihat nih keluhannya apa. Karena V-shape itu ada yang memang otot rahangnya memang besar. Dari awalnya memang dia bawaan lahir. Betul. Bawaan orok. Nah, ada juga yang memang karena tumpukan lemak. Gitu. Jadi kita harus cek langsung, terus anamnesis juga. Apa tuh? Anamnesis itu kayak apa ya? Ditanya sebelumnya pernah treatment apa, karena kayak benang itu juga kan ada set efeknya, efek sampingnya dia juga bisa pembengkakan muka kalau memang terlalu banyak. Beratnya gini, Teh Intan. Jadi Teh Intan masukin benang ke muka, di muka itu kan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu yang bisa kira cuma hati doang yang punya ruang kosong. Pipi juga ya? Iya. Jadi ruang kosong itu yang bisa buat pipi terlihat lebih cabi. Seperti itu. Jadi memang harus ketemu dulu, terus dilihat dulu, di anamnesa, baru kita tindakan. Jadi nggak semerta-merta langsung cas-cos asal cas-cos ya. Betul memang sekali. ada. Terus kalau untuk filler itu biasanya fungsinya untuk apa ya dok? Kalau filler itu untuk mengisi ruang yang kosong. Oh yang tadi itu yang untuk mengisi ruang kosong. Betul. Jadi misalnya kita nggak punya volume dagunya kurang, kita tambahin. Pokoknya untuk penambahan, misalnya matanya celong misalnya, itu ditambah sama mata filler. juga bisa di filler? Bisa. Oke. Gitu. Kalau ngomongin masalah filler, aku mau balik lagi. Filler itu aman tidak sih digunakan di area payudara? Nah, itu banyak tuh dok, karena orang nggak mau operasi payudara, akhirnya mereka mengambil jalur khusus untuk filler di area payudara. Itu diizinkan atau tidak ya dok? Kalau dari sistem mata kedokteran? Iya. Jadi kalau saya pribadi ya ngelihat banget yang namanya teori. Untuk pengencangan payudara atau memberi volume payudara, nggak ada jalan lain kecuali implan. Memang harus dioperasi. Mau pakai minyak bulus, mau pakai benang. Sekarang kan banyak, ada juga. Ada benang? Betul, benang. Itu karena teorinya itu nggak ada efek ke situ gitu. Memang kalau mau membesarkan payudara ya memang kita harus memasangkan implan gitu. Apalagi kalau filler itu isinya sebenarnya hyaluronik acid ya. Hyaluronik acid itu sebenarnya ada di badan kita. Kenapa filler itu ada jangka waktunya? Karena hyaluronik acid, bahan dasar filler itu ada di badan kita. Lambat laun nanti dia akan menyerap ke badan kita. Kalau misalnya di bagian payudara, menyebarnya kita nggak tahu kemana. Nanti berefek panjangnya menurut saya kurang pas ya. Kurang pas, berarti tidak bisa dibilang untuk tidak disarankan melakukan disarankan. Betul. Filler payudara. Dok, aku mau filler payudara. Jangan ya, implan Jadi aja. Jadi filler itu implan saya aja. rekomendasiin hanya untuk daerah-daerah seperti dagu, terus mengisi bagian mata, terus bagian pipi. Suka yang pipi juga? Pipi bisa kan, karena kan orang ada yang suka pengennya pipinya kayak Vanessa Angel ya. Nah, yang itu bisa di filler. Terus kalau misalnya terlalu ada orang yang pengen terlihat cabi, itu juga bisa di filler. Oke, dan hidung ya? Hidung bisa juga. Nah dok, sekarang kan orang juga kadang suka pengen kayak aku, sebelum aku rinoplasti nih, aku kan melakukan treatment kayak filler hidung, tanam benang, dan itu sebelum melakukan rinoplasti kayak harus si fillernya dikeluarin dulu, suntik anti filler, benangnya harus dikerok dulu, dibersihkan gitu. Nah, untuk teman-teman semua mungkin nggak semua berani untuk ke step yang namanya rinoplasti ya. Nah, ada saran nggak sih dok kalau orang pingin tetap mancung, tindakan apa yang sangat dokter sarankan? Jadi tadi dan volumenya berapa banyak? Boleh. Tadi Teh Intan bilang kenapa sih rinoplasti harus dikikis dulu? Betul. Pertanyaannya gitu ya. Jawabannya adalah karena tidak boleh ada dua benda di satu tempat. Tidak boleh ada dua benda di satu tempat. Tapi kan filler sama benang
dia satu tempat di hidung. Cuman dia kalau filler kan dia menyerap sendiri. Oh. Kalau misalnya rinoplasti kan dia biasanya menggunakan implan. Itu dia ada 2 tempat dong. Nah, benang juga sama itu kan dua tempat gitu. Jadi nggak boleh ada satu ruangan ada 2 bahan gitu. Kalau benang sama filler sama-sama menyerap sendiri, jadi nggak masalah. Oh gitu, jadi tidak masalah. Nah rata-rata kalau untuk filler disarankan, kadang suka banyak yang tanya sama aku kan. Sebelumnya kan aku rekomen juga bilang untuk filler atau tanam benang kalau rasanya belum berani ke jenjang rinoplasti nih dok. Kira-kira disarankan sama dokter berapa mili ya jatuhnya? Iya. Berapa mili untuk filler dan berapa benang untuk hidung kalau rasanya mau terlihat? Jadi sebenarnya saya mau lebih sarankan ya untuk case hidung itu lebih tepatnya itu adalah pakai benang ya. Karena kalau sebenarnya bisa juga sih pakai filler ya, cuman yang tadi side efeknya cukup tinggi. Di hidung itu ada namanya aliran nervus facialis ya. Jadi pembuluh darah besar yang memang kalau misalnya dokternya jam terbangnya kurang tinggi gitu, itu bisa kena itu dan itu fatal banget. Jadi bisa nekrosis di hidung yang mengakibatkan cacat permanen. Kalau udah cacat permanen udah itu paling sulit ya. Mau nggak mau harus rinoplasti. Rinoplasti juga tidak bisa nyembuh secara total full. Jadi memang ada bagian yang memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi jaringannya mungkin udah rusak kali dok ya? Ya, untuk case filler ya. Makanya saya selalu saranin ke pasien kalau untuk mau hidung lebih tepatnya untuk bagian benang. Karena efek sampingnya juga lebih ringan. Cuman memang terkadang pasien itu suka over. Udah dikasih tahu ngeyel, tetap mau double. Nah, terus udah gitu kurang mancung dok, tambah lagi. Terus. Dan kelemahan filler ini kalau di bagian hidung, dia kan gravitasi bumi. Jadi kita berdiri gini otomatis ada jaringan yang turun, jadi dia melebar ke hidung. Makanya suka lihat kalau yang filler itu melebar itu karena itu. Jadi kadang suka aku kurang mancung nih, tambah filler lagi tambah filler lagi. Ternyata betul. itu bukannya malah makin tinggi tapi malah makin melebar ya dok ya? Betul sekali. Itu udah banyak sih terjadi. Itu banyak banget terjadi guys. Jadi be safe. Aku mau ngobrolin juga nih untuk masalah range harga. Wih, buat teman-teman semua nih kalau tanya Intan kalau filler di mana? Aku di sini melakukan filler bibir ya, Dok ya? Betul. Filler bibir, dagu juga di sini ya, Dok ya. Dan hari ini kita nanti mau meso juga. Nanti kita lihat treatment Intan yang hari ini meso tuh nanti seperti apa. Boleh. Meso itu manfaatnya untuk apa sih, Dok? Meso itu untuk ngebuang lemak ya. Tuh. Ini yang punya pipi-pipi cabi. Jadi membuang lemak ya, Dok ya? Betul. Tuh, kalau mau naik nanti bisa di benang. Bisa di benang. Bisa di benang tuh naik. Tapi aku kayak masih belum siap. Kenapa ya? Awalnya memang harus kita hilangin dulu lemaknya. Karena kalau misalnya langsung di benang, nanti jaringan benang itu nggak kuat nopang lemaknya. Oh, justru malah harus dihilangin dulu si lemak pipinya. Betul. Lemaknya hilang, jadi ketariknya itu maksimal. Jadi baru dapat maksimalnya. Betul. Kalau masih banyak lemaknya di muka, penarikannya nanti nggak kuat benangnya, akhirnya kendor lagi. Itu banyak banget treatment yang hadir di Dokter Fa, dari mulai masalah kulit, suntik whitening ya, terus ada kromosom juga. Terus kalau kalian rasanya mau botox, filler, facial semua lengkap. Itu range harga kalau facial dari berapa sampai berapa sih, Dok? Kalau facial kita ada di 150 sampai 550.000. Dari 150.000 udah bisa facial? Betul. Oh my itu God. belum kalau promo ya. Itu kalau belum promo? Itu belum promo, karena kita setiap bulan itu pasti ada treatment yang kita promoin. Oke, kalau untuk filler sama botox, benang itu range harganya dari berapa sampai berapa kalau harga normal? Jadi kalau benang itu kalau harga normalnya 750. Cuma kan kita selalu promo seperti bulan ini 500.000. Promo bulan ini 500.000 guys, bulan Februari ya? Iya. Bulan penuh cinta. Iya. Kalau botok per area juga sih, ada beberapa area yang memang harganya beda-beda. Kalau filler kita mulai dari 1,5. Tuh, filler yang pasti aman ya. Dan itu rata-rata awet berapa lama sih? Dan untuk jaga kestabilan tetap stay di dalam tubuh kita itu apa yang harus kita tidak lakukan? Betul. Jadi kalau filler itu sebenarnya kalau teorinya dia 12 bulan. 12 bulan. Lama banget. 12 bulan. Tapi kan biasanya lama ya, maksudnya bagus gitu loh. Betul.
Biasanya juga tergantung dari Metabolisme. kehidupan masing-masing si pasien ini sih ya. Jadi kalau filler itu, makanya kalau case filler itu dia banyak banget pantangannya Teh Intan. Apa saja dok? Jadi misal dia nggak boleh terlalu banyak makan omega 3. Oh. Terus tidak boleh terlalu sering olahraga berat. Terus tidak boleh terlalu sering misalnya sauna yang panas-panas itu nggak boleh. Terus nggak boleh juga kena tekanan. Merokok, alkohol gitu tuh bisa nggak sih dok? Perokok, alkohol saya pikir enggak sih. Oh enggak, tidak mempengaruhi ya? Kecuali kalau ngerokoknya masuk misal dagu ya, dia gituin gitu iya. Pokoknya panasnya aja ya nggak boleh. Panasnya itu ya, jadi bikin si itunya melebur gitu ya? Melebur betul. Wih, tapi kalau udah selesai itu nanti kalau rasanya mau ditambah lagi itu bisa juga kan ya dok itu ya? Bisa. Bisa, ih keren banget loh guys. Dok, harapan dokter ke depannya seperti apa sih? Lagi ada program apa ke depannya? Mungkin mau buka cabang di mana? Target ke depannya seperti apa? Jadi harapan saya untuk klinik Dr. Fa ini semoga, karena gini Teh Intan, pencapaian itu lebih mudah dari mempertahankan, benar? Betul, sekarang makin banyak dok nambah klinik-klinik. Betul sekali. Kalau saya pribadi lebih ke berjalan aja sih. Berjalan aja, nggak usah tengok kanan, tengok kiri. Yang penting kasih yang terbaik aja untuk pasien. Ih, keren. Terus kemarin sempat lihat lagi ada buka lowongan pekerjaan. Oh iya. Itu mau bikin gebrakan apa ya? Enggak, kalau itu saya itu lagi buka kayak tempat apotek ya, karena kan menurut saya nyambung. Jadi klinik sama apotek itu nyambung ya. Jadi saya itu lagi mau buka apotek di Kebon Jahe. Jadi kalau klinik itu kan berhubungan sama apotek, karena kita order barangnya juga lewat apotek. Jadi masih satu kesatuan. Saya pikir daripada saya order ke apotek orang, ya mending saya punya apotek sendiri. Saya pikir gitu. Jalan bisnisnya ya. Jalan. Tapi memang seneng bisnis juga basic sebelumnya. Sebenarnya apa karena keadaan ya udahlah sekalian aja, kan bisa dibilang bisnis juga dari hobi jadi ke bisnis dong. Betul. Awal mulanya saya juga nggak ngerti juga sih ya. Nggak ngerti juga, tapi pas dicemplungin sama suami saya, sebenarnya sama suami saya. Jadi klinik ini berdiri itu bukan hanya saya yang bisa seperti ini, tapi di belakang saya memang ada dorongan dari suami support suami. Dari situ dia bilang, keturunan kamu memang orang tua saya pembisnis semua sebenarnya. Iya, mama. Tapi pengen anaknya jadi dokter ya, bukan pembisnis. Pembisnis dan dokter juga. Sekarang terbukti ya, bisnis iya, dokter iya. Iya, jadi suami saya bilang, turunan kamu tuh udah bisnis, jadi kamu memang alurnya memang di bisnis gitu. Jadi pada saat saya terjun ternyata enak juga ya. Seru ya, menguntungkan ya. Seru juga. Ih, keren. Kalau sampai sekarang berarti total seluruh karyawan ada berapa? 13 ya. Ada 13 yang di sini. Yang di sini ada 13 orang dan semuanya basicnya apa? Banyak sih, ada yang memang apoteker, ada yang perawat. Memang nggak semuanya. By the way, dari tadi aku salfok lah guys. Kalian tahu gue salfoknya kenapa? Itu kenapa? Itu kulit apa kaca? Bening banget. Itu kayaknya laler aja kepleset ya dok. Iya. Ya, itu bisa di-spill nggak? Pakai skincare-nya apa? Jadi sebenarnya gini Teh Intan, yang namanya kulit glowing itu sebenarnya itu emang dari pernamaan aja. Sebenarnya. Jadi yang kulit glowing itu sebenarnya kalau di medis itu tidak ada. Tidak ada. Jadi yang benar itu adalah kulit yang sehat. Ini kulitnya sehat banget. Ini jidatnya gelining, ngerti gak sih? Licin bener. Jadi kalau misalnya mau kulit glowing, jadi cuman marketing aja sebenarnya. Jadi yang benar itu adalah kulit yang sehat, kulit yang lembab. Dapat kulit sehat, kulit lembab, terlihat seperti glowing. Intinya seperti itu. Jadi yang namanya kulit glowing itu di medis sebenarnya tidak ada. Nah, kalau di Dr. Fa ini kan tersedia skincare-nya juga. Dan itu menjadi produk unggulan juga yang tersedia di klinik Dr. Fa. Nah, untuk paket-paketnya, range harganya dari berapa sampai berapa? Kalau paketnya itu memang kita nggak bisa
semua orang bisa ini ya, bisa pakai ya. Tetap Kita harus kontrol dulu ya? Betul, kita harus cek dulu keluhannya apa. Karena kan sekarang banyak yang online juga ya. Iya. Jadi kalau di sini saya harus cek dulu, kalaupun nggak sempat ke sini minimal saya harus cek dulu kondisi kulitnya. Foto via foto. Betul. Kalau range harganya dari 300 sampai 500. Wow. Untuk satu paket. Bening banget kulitnya. Ini pakai bedak atau enggak? Enggak. Ini cuma pakai apa? Sunblock? Sunblock aja. Sunscreen gitu? Sunscreen. Udah nggak pakai apa-apa lagi? Enggak. Emang bener ya guys ya. Tuh kan, kualitas tidak membohongi. Jadi kalau mau lihat suatu klinik, lihat dulu dokter ya. Kalau aku gitu dok. Oh gitu ya? Iya, Iya, lihat iya. dulu dokternya. Dokternya cantik, kulitnya bagus gitu kan. Jadi tertarik gitu. Iya. Ih, Berarti keren. personal brandingnya Brandingnya ya? berhasil. Itu Benar. penting. Bisnis memang harus ada personal branding kan? Betul, itu saya setuju sekali dok. Seperti kayak dokter sekarang tuh kan kulitnya udah glowing, kulit skinnya juga kayaknya lembab banget. Shock, boleh toel dok. Cita-cita yang belum tercapai dok. Apa ya? Target. Sekarang sih semuanya alhamdulillah udah semua ya. Jadi Teh Intan. Jadi Teh Intan. Iya. Iya, jadi Kemarin gue lihat si Sri main ke rumahnya gede banget tuh kolam renang. jadi Teh Intan gini. Masuk 25.000 nggak dok buat berenang? Jadi dulu itu saya itu kan saya bilang saya itu orang yang memang harus AA gitu, pencapaian harus berhasil. Dulu waktu saya belum punya klinik ini, saya itu punya cita-cita ke mama saya, "Mah, saya pengen sih punya ruko 5," kata saya gitu. Saya pengen punya ruko 5. Jadi selama 2 tahun itu saya ngejar biar dapat duit, biar Dapat ruko. 5. Sekarang udah. Sekarang alhamdulillah udah. Lebih. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi pada saat saya udah mendapatkan itu, bolehlah saya sekali-sekali libur hari Minggu ya. Boleh dong. Jangan hari Minggu dokter mau keluar planet mana juga boleh dong sekarang mah. Wih, jadi makin sini makin kayaknya lebih banyak pengen jiwa bisnisnya juga ya. Betul. Jadi Sekarang- banyak hal-hal yang pengen dicoba dari bisnis dan sebagainya. Betul. Lebih ke Asli mana sih dok? saya Serang? sih Sumatera, Palembang. Oh Pak Wongkito Galo. Wongkito Kok bisa nyangkut di Serang dok? Karena nikahnya sama orang Serang. Oh nikahnya wong ngendi? Iya. Jadi wong Jaseng Iya, guys. iya. Wih, dok, nanti hari ini kita bakalan treatment Meso, meso dan cabicik. meso cabicik nih ya, karena sama aku double chin ya. sama double tuh lihat ini Iya, tuh. Iya kan? Oke. Karena mungkin berat badan emang naik juga sih, tapi Iya. tenang aja ya. Semua selesai dengan Dokter Fadok. Thank you loh untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Sama-sama. Nanti untuk kalian semua tunggu di next videonya. Hari ini Intan mau treatment meso double cheek. Dok, makasih ya dok, Sama-sama. udah mau ngobrol-ngobrol sama kita Iya. di sini. Sama-sama. Tapi satu pertanyaan dong dok, mau fillerin aku nggak? Jangan. Jangan kemana-mana, tetap di Intan Imelda Official. Bye bye.